Selamat siang semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Apa kabar semua? Saya berharap semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Amin. Pada siang hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya bagaimana dengan tema bagaimana bertahan hidup di masa kondisi ekonomi yang tertekan akibat pandemi. Kita sama-sama tahu lah, kita sama-sama mengalami lah ya. Yang namanya tekanan corona itu bukan hanya untuk orang yang sakit corona, bukan hanya untuk orang yang mengalami penyakit fisik di rumah sakit, tetapi semua kita lah ya. Termasuk orang yang saya kenal beberapa pengusaha mengalami kok ya tekanan ekonomi di masa pandemi. Nah, tinggal bagaimana cara kita menghadapi itu dengan hidup yang teguh, hati yang tangguh. Itu yang penting. Saya Rudi Hutahayan. Sebelum masa corona, keadaan ekonomi saya walaupun tidak bisa dikatakan tergolong kaya, tapi saya mencoba selama ini mencukupkan dengan apa yang ada dengan membuka bimbel, bimbingan belajar Brother Rudi di rumah saya. Sebelum masa corona dengan keadaan yang normal masih bisa ya mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Namun memang sejak masa corona kemarin, tahun-tahun pertama tahun 2020 sempat mengalami kehidupan yang terganggu ekonomi, tidak ada penghasilan, tidak ada uang masuk akibat kondisi tempat murid sangat sepi, tidak ada yang lain. Dan setelah itu saya mendapatkan kesempatan selama masa corona tidak bisa hanya mengandalkan uang masuk dari uang les karena saya tidak digaji oleh satu yayasan. Saya lebih mengandalkan ekonomi secara mandiri. Usaha mandirinya juga semi sosial ya. Saya itu membuka usaha bimbingan belajar di tengah lingkungan masyarakat yang di bawah ekonomi yang bagus ya. Ekonomi menengah ke bawahnya. Sehingga ketika masa corona muridnya pada sepi, penghasilan tidak ada, dan saya jadi mengalami tekanan ekonomi. Kita berusaha ada bangkit, bertahan. Salah satu yang saya lakukan adalah mendapatkan masukan dari teman-teman dengan cara berdagang sembako, telur, bawang, daging. Saya tawarin ke teman-teman yang dekat-dekat ya, karena saya tinggal di Tanah Merah, tinggal dekat Kelapa Gading. Paling banyak yang memesan itu adalah daerah yang tinggal di Sunter, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Semper, dan sekitarnya. Dengan cara mengantar makanan sembako yang mereka minta. Ada yang masakannya makanan mentah, atau ada juga yang memang yang dimasak. Dengan cara sistemnya kayak antar, kalau yang dia 5 kilo ke atas free ongkir Kelapa Gading sekitar. Tapi kalau yang memang dia sedikit saja, ya biasa pengertian lah ya, tuh ganti bensin kita lah, karena nggak banyak untungnya saya ambil sekadar aja. Pengalaman yang lucunya, suatu saat saya pernah mengalami waktu itu gigi lagi goyang, dan saya bawa ke dokter gigi. Dokter gigi yang memeriksa mengatakan ini hasil cabut. Dan saya tanya, berapa sih dok kalau sekali cabut? Dia bilang ini belum obat, belum yang lain-lain. Biasanya untuk uang nyabutnya kalau nggak ada masalah 250.000. Wah, waktu itu jujur aja Pak saudara ya, teman-teman ya, di masa pandemi 2020 saya pernah ngalami 250.000 itu. Kalaupun ada, saya lebih memikirkan anak saya masih 3 tahun, anak saya mengikuti. Dia kan perlu beli apa yang dia perlu, tidak boleh terganggu dong. Jadi waktu dokter bilang 250.000, saya bilang cukup ya, dulu deh, kayaknya kita tunda dulu cabutnya. Tapi dia dokter bilang matanya, Bapak jangan coba-coba cabut sendiri. Ini harus secara medis.
karena bahaya kalau cabut-cabut sendiri. Ya dok, saya bilang. Singkat cerita, setelah itu saya diajak teman saya berdoa. Ayo, Bro Rudi, kita berdoa yuk, kita mendoakan Indonesia, kita mendoa syafaat untuk keselamatan bangsa negara. Dan waktu itu saya mengambil keputusan, ayo kita berdoa. Suatu saat ketika saya sudah selesai berdoa, mendoakan Indonesia, padahal yang saya doakan bukan gigi saya supaya copot. Saya tuh memang nggak jadi ke dokter, nggak jadi cabut gigi ke dokter sambil menahan sakit, karena saya utamakan 250.000 masih berguna untuk anak saya. Saya sayang sama anak saya, Megumi. Kalau sekarang 3 tahun ya, dulu berarti 2 tahun. Untuk Megumi dong. Karena saya beli susu untuk anak saya utamakan. Saya bilang sama Tuhan, masalah gigi saya mengandalkan Tuhan. Dan setelah saya berdoa untuk bangsa dan negeri ini, sampai saya mengalami hal yang unik. Pengalaman itu jarang ya, Bapak Ibu, teman-teman. Tadi dokter bilang ini nggak bisa, kalau nggak pakai alat medis nggak bisa cabut. Nggak bisa bilang, dok, uang 250.000 mungkin nanti aja deh. Saya usahakan dulu. Akhirnya saya berdoa untuk bangsa dan negeri ini, mendoakan negeri kita, keselamatan bangsa kita, mendoakan supaya kita bebas dari krisis, corona, pandemi. Dan sambil saya berdoa untuk bangsa negara, saya merasa saya yang tadi itu terlepas, Bapak Ibu, teman-teman. Saya pikir, ada apa nih? Saya lagi berdoa untuk bangsa negara, gigi saya lepas, yang tadi goyang ini, yang sudah nggak bagus ya, kata sudah nggak bisa lagi itu, ditambal nggak bisa, kata dokter giginya. Jadilah gigi saya itu bisa lepas tanpa biaya, karena Tuhan sudah menanggungnya ya. Dan uang yang tadi 250.000 yang dia minta dokter, diminta oleh dokter, saya sudah jadikan beli susu dan keperluan anak saya. Di situ saya dapat pengalaman bahwa memang, kalau memang situasinya kita lagi nggak bisa mengandalkan Tuhan, ya memang mengandalkan Tuhan jadi aja. Doa aja kita. Dan Tuhan itu tidak menganggap kita berdoa macam-macam. Hati kita dia lihat. Wah, saya kan mementingkan anak saya daripada kita goyang. Pengalaman berikutnya, saya pernah mengalami waktu itu STNK diperpanjang pajak ya tahunan. Biasanya saya ingat 250.000. Wah, waktu itu sama ya, rata-rata 250.000 juga ya. Gigi tadi 250.000. Ini STNK juga, motor. Saya lihat, uang 250.000 saya putar-putar aja deh, beli telur, jual, beli daging, jual, beli bawang, jual. Nah, waktu itu ada, saya lihat tanggalnya udah jatuh tempo, ini harus segera mengurus STNK. Kan itu kan di motor itu kelihatan ya, kalau belum diperpanjang, masih tahun yang lewat. Kan kita udah melanggar ya, kita kena tilang. Saya nggak mau juga melanggar peraturan. Saya berdoa lagi, Tuhan, ini STNK bayar 250.000. Gimana caranya Tuhan? Begitu saya berdoa, langsung ada yang WA saya mengatakan, Pak Rudi, berapa harga telur? Saya bilang 25.000. Tolong Pak Rudi diantar 2 kilo, berarti kan 50.000 ya. Lalu Bapak Ibu teman-teman, pasti saya antar telur 2 kilo, yang aturannya biayanya dibayar 50.000, ibu itu ngasih 300.000. Wah, nih sisanya kemana Bu? Ya udah tuh Pak Rudi aja. Wah, pasti Pak Rudi ada perlu kan? Wah, saya terharu Bapak Ibu teman-teman. 250.000 tadi memang itu saya doakan dari kemarin. Saya mau memperpanjang STNK. Artinya jadilah saya bisa. Ada lagi hal-hal lain yang saya lihat ya, beberapa kali itu ketika kami ada keperluan, ada aja seorang ibu atau bapak yang menelepon saya, Pak Rudi tolong nih diantar ya. Aturannya kembaliannya 150.000, kadang nggak diminta. Nah, saya juga ada pengalaman yang indah ketika bulan 12 Desember lalu harus ke Medan. Saya harus karena adik saya menikah ya, yang itu. Nah, jujur aja, kita kalau masalah tiket masih berat ya di masa pandemi ini. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya rindu untuk adik saya ini saya bisa pulang ke Medan itu, walaupun tiketnya ya lumayan mahal ya, untuk masa pandemi ini nggak gampang bagi saya. Tetapi saya berdoa dan Tuhan buka jalan. Memang waktu itu ada yang mengingatkan kita, ini ada katanya BLT 2,4 juta bagi UMKM. Kan Bro Rudi kan punya bimbel ini kan ada terganggu ekonominya karena masalah pandemi. Nah, ini
pemerintah kasih jalan 2,4 juta, jadilah saya dapat 2,4 juta. Dan dengan kondisi itu saya siap untuk mau naik bis, boleh lah, mau naik kapal laut, boleh lah. Pulangnya juga naik nih, manusia punya rencana yang minimal mungkin pun kekuatannya, Tuhan punya rencana yang semaksimal mungkin kebaikannya. Saya bisa pulang ke Jakarta, kembali ke sini dengan naik pesawat Garuda. Padahal pulang ke Medan aja harus memikirkan naik kapal laut dengan sederhana. Itulah cara Tuhan. Baik banget Tuhan ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Ya, adik saya ada yang bilang, Bang, mau naik pesawat nih, ayo. Ya, nih ada Garuda nih. Terima kasih Tuhan ya, itu memang kebaikan Tuhan. Kalau menurut logika saya, nggak kepikiran saya pulang naik Garuda, Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi ya. Teman-teman saya itu rata-rata orang yang punya ya. Penampilannya saya lihat hebat semua. Tapi saya di situ jadi sama seperti mereka. Mereka menghormati kita ya. Siapa yang di Garuda biasa itu ya. Salah kalau kita. Pindah. Banyak cara Tuhan menolong. Ada juga pernah saya alami di waktu-waktu yang lalu. Ya, ketika lagi menipis keuangan dan harus banyak yang dibeli, banyak yang keperluan anak saya, terutama yang sekarang dia 3 tahun ya, Anshul 2 tahun. Ada aja nih menjelang susunya habis, kadang-kadang ada yang antar susu, kadang-kadang ada yang digerakkan Tuhan ya, ngajak kita ngobrol. Saya nggak karena kepikiran Bapak Saudara, di masa pandemi ada 2 kali, ada 3 kali ya teman saya ngajak ngobrol, dan setelah ngajak ngobrol ngasih amplop. Pernah amplopnya 300.000, kadang 200. Ya, jadi saya wah ini pas lagi kita perlu ya Bapak Ibu teman-teman. Di sini perlu sekali kita beriman dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Sekarang disyukur, puji Tuhan, bimbel saya sudah mulai berisi ya, berikutnya sudah berdatangan, mulai banyak minta les privat, ada yang les itu les ekonomi, ada yang les matematika, les IPA, di rumah ada yang juga manggil keluar juga ada. Ini bagi saya satu bukti bahwa selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita beriman sungguh-sungguh, asal doa kita, hati kita tulus, kita terjamin. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada teman-teman. Mungkin ada yang mengalami kendala dengan pekerjaannya, bisnisnya, lesu. Andalkan Tuhan. Jangan mau berputus asa. Jangan mau menyerah. Memang Tuhan tidak pernah janji langit menjadi biru. Dia tidak pernah janji bahwa air laut itu tidak pernah berombak. Tapi yang dia janji adalah, mari kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu baik. Mari kita beriman dengan sungguh-sungguh, dan kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Kita mendoakan. Saya punya teman-teman, saya punya kebiasaan, dan saya tahu itu dari Tuhan. Saya setiap ketemu pedagang-pedagang yang lagi nggak laku, jualannya dia termenung, diam-diam saya dari jauh saya doakan. Saya bilang, Tuhan, ini pedagang ini sepi, kasihani dia, berikan dia pembeli-pembeli yang berdatangan. Kadang-kadang saya lihat dari jauh ada yang beli, terima kasih Tuhan. Saya senang, padahal pedagang itu tidak tahu kan kadang-kadang kalau kita berdoa sama dia. Dan kadang kan kalau kita bilang belum tentu dia percaya kan. Emangnya hanya doa kamu aja, kan doa saya juga katanya. Dan satu pengalaman teman-teman, ketika pernah naik motor, saya pernah mengalami ban bocor. Sebagai manusia kita pasti ada dong pertanyaan, loh kok ban bocor? Ternyata itu ada kalanya ban kita bocor karena memang di dekat kita ada petugas tambal ban yang lagi berdoa supaya ada rezeki. Ya, karena kita yang lagi lewat ya kita lah yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa dia ya, untuk menolong dia untuk supaya laku. Mungkin dia berdoa tadi supaya ini laku dong Tuhan, maksudnya dia punya jasa layanan penambal ban ya. Akhirnya hari itu ya, siapa yang lewat di situ, di antara yang lewat ada yang bocor, pasti bayar sama dia kan. Kalau nggak dia makan apa kalau nggak ada yang nambal?
Jadi kalau ada teman-teman lagi naik mobil motor, sekali-kali kalau yang mengalami bannya bocor, jangan dululah mengeluh, jangan dululah kita menyalahkan Tuhan. Mungkin kita memang waktu itu ada uang kita yang Tuhan suruh bagi dong sebagian rezekinya kepada tukang tambal ban. Sebagai contoh, sebelum saya menutup testimoni saya adalah ada sebagai ilustrasi di musim hujan yang lebat, suatu saat pedagang yang menjual es lesu, tidak ada yang beli esnya. Di sebelah dia pedagang bakso malah hampir kehabisan dalam waktu hitungan berapa lamanya. Semua orang lagi makan bakso, tidak ada yang memakan es. Bisakah dibayangkan pada waktu yang sama pedagang bakso yang satu tadi berseru dan ingin supaya kalau bisa hujannya setiap hari. Gini dong Tuhan ya. Sedangkan yang jual es tadi, Tuhan kalau boleh besok jangan hujan. Kan Tuhan kita adil. Tidak mungkin dia hanya menjawab satu orang doa saja. Dia pasti melihat ada juga orang lain yang berdoa. Ada kalanya memang Tuhan izinkan musim hujan. Ada kalanya memang musim kemarau dulu supaya orang yang lagi dagangannya yang lain bisa laku. Doa kita semoga apapun usaha dan bisnis pekerjaan teman-teman semua, mari kita rajin beribadah, berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing dan beramal. Beramal itu dimulai dengan kepada siapa yang bisa kita tolong. Menolong itu bukan hanya dengan duit saja. Bisa menolong dengan nasihat yang baik, bisa menolong dengan mendoakan. Seperti saya bilang tadi, kalau saya melihat pedagang yang gak laku jualannya, saya diam-diam saya doakan dia. Kadang hati saya nangis kalau lihat ada pedagang, aduh gak laku dari tadi. Saya lihat dari jauh, Tuhan kasihan. Apalagi saya lihat ada kadang-kadang yang sudah peringatan ya. Kadang ada yang saya datangi, mana Pak Bu, yang ngeluh, saya kasihkan sama mereka pengalaman ini. Mari jangan mengeluh, Tuhan pasti akan kasih rezeki. Dan tentunya sambil saya pilih juga ya. Kalau ada lebih dikit ya saya pilih lebih banyak supaya bisa saya antar ke yang lain. Demikian kesaksian saya teman-teman. Kesaksian saya ini sederhana. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat apapun agama kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kita tidak disuruh beragama itu untuk membenci agama lain. Agama yang baik itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati sesama manusia. Kita menghargai perbedaan. Apapun suku, bangsa dan agama, semuanya manusia berharga di mata Tuhan. Setuju? Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati teman-teman. Amin.